Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Doa saya dimanapun saudara berada, kita boleh hidup di dalam penyertaan Tuhan, selalu sehat, sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu terus memelihara kita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup kita ini ada banyak hal yang membuat kita ragu, ada banyak hal yang membuat kita bimbang. Tetapi kita sebagai orang percaya terus berharap kepada Tuhan dan terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, pada malam hari ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakannya buat saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus datang dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saya akan memberi judul atau tema renungan kita pada malam hari ini adalah percayakan hidupmu kepada Tuhan. Orang yang percayakan hidupnya kepada Tuhan adalah dia tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam segala hal atau di dalam setiap langkah hidupnya. Ciri-ciri orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah dia akan terus berdoa. Ya, karena kita tahu doa itu merupakan harus menjadi gaya hidup dari orang percaya. Ya, kita lihat dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus di dalam ayat 23 ini dia berkata, "Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri." Ya. Di dalam ayat yang lain juga kita melihat di dalam kitab Yohanes dia berkata, Yesus pagi-pagi benar atau pagi-pagi buta dia pergi ke suatu bukit untuk berdoa. Ya, kenapa dia harus berdoa pagi-pagi benar? Karena dia tahu sebelum dia melakukan aktivitasnya, dia harus membangun relationship dia dengan Tuhan. Atau dia harus membangun relationship dia dengan bapaknya. Dia harus membangun hubungan yang baik dengan bapaknya. Dia meminta sesuatu kepada bapaknya, atau dia meminta hikmat, atau dia meminta apa yang harus dia kerjakan sepanjang hari itu. Ya, kita sebagai orang percaya, mari kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita di dalam setiap langkah kita. Karena kita tahu hidup kita ini sama seperti yang diceritakan di dalam Alkitab ini, sama seperti orang yang sedang berlayar ya ke lautan luas. Ya, kita sementara ada di dalam atas kapal itu. Ya, kita tidak pernah tahu kapan badai itu datang. Hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami badai kehidupan ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita ya yang biasanya kita sering keluar menjadi harus stay home atau harus diam di dalam rumah. Ya, secara manusia mungkin kita adalah manusia yang sering sebagai makhluk sosial, mungkin kita tidak betah, tetapi kita bisa memanfaatkan waktu ini atau peluang ini dengan berdoa kepada Tuhan supaya tadi kita tidak diombang-ambingkan dengan badai kehidupan yang terjadi hari-hari ini. Kita tetap kuat karena kita sudah menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita. Kenapa doa itu sangat penting untuk mempengaruhi gaya hidup kita? Karena dengan doa kita bisa ditenangkan, dengan doa kita bisa menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Dengan doa pula kita bisa berkomunikasi kita kepada Bapa kita, dan kita boleh merasakan kelegaan
ya, dan membiarkan Tuhan mengurusi setiap persoalan hidup kita. Ada banyak ketakutan yang terjadi, sama seperti murid-muridnya ini. Ketika mereka melihat Yesus, mereka berkata itu hantu, padahal itu adalah Tuhannya yang sedang berjalan di atas air. Tapi ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata dan berseru itu hantu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Ya, Yesus mempunyai ciri khas sebagai seorang pemimpin yang baik. Ya, dia mengatakan tenang, dia mendinginkan. Hari-hari ini kita melihat setiap fenomena yang terjadi, ada banyak hal ya kita melihat ya, ada banyak, khususnya di kota Jakarta ini ada banyak sekali yang terkena dengan pandemi COVID-19. Tetapi kita sebagai orang percaya tetap tenang, tetap melakukan anjuran-anjuran pemerintah, dan hati kita tetap tenang, karena ketika hati kita tenang akan mempengaruhi kesehatan atau mempengaruhi imunitas tubuh kita. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, dengan cara apa adalah menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Mari kita memiliki kehidupan doa. Ya, kalau Tuhan Yesus sebelum dia bekerja, sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia datang dan berdoa kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Dia meminta supaya hubungan dia antara Bapaknya tidak pernah terputus. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak murid-murid Tuhan Yesus, ya kita harus memiliki kehidupan doa. Kita terus bangun pagi, yang harus kita lakukan adalah berdoa, Bapak Ibu. Bukan handphone kita yang harus kita buka pagi-pagi, atau jangan sibuk membaca WA pagi-pagi. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Maka kita sebagai anak-anaknya, maka kita sebagai hamba-hambanya, kita akan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita, dan apa yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Ya, yang berikutnya adalah kita harus memiliki kehidupan yang berikut dari kehidupan doa. Yang ketiga adalah masalah akan terus ada dan dimanapun manusia sampai kita menutup mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah itu akan selalu ada selagi kita hidup. Tetapi jangan biarkan masalah itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan masalah itu membuat kita menjauh dari Tuhan, tapi jadikan masalah itu kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara ingat, kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Seberat apapun persoalanmu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan di dalam Korintus bilang, kalaupun kita menghadapi pencobaan, katanya, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengerti ini adalah kita mengerti ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada satu pujian yang terkenal, himne yang begitu terkenal dalam Kidung Jemaat 364 itu, berserah kepada Yesus tubuh, jiwa, dan rohku. Berserah kepada Tuhan artinya mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Dia. Ya, ada seorang anak muda di Irlandia, ketika di dalam perjalanan dia sedang memanggul beras sekitar 50 kilo. Ketika ada satu orang lewat di atas motor, dia berkata, "Nak, mari naik," katanya. Ketika dia naik, beras yang dipanggul pun tetap ada di dalam pundaknya. Ya, itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa sebuah kebodohan? Seharusnya bebannya menjadi ringan karena sudah ada orang yang membantunya. Beras itu seharusnya dimuat di atas motor itu, tetapi anak muda ini tetap memanggul beras itu. Ya, kadangkala begitu juga kita dalam hidup ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mengatakan kita sudah menyerahkan beban kita kepada Tuhan, tapi nyatanya kita juga mau memikul beban itu. Padahal kita sudah tidak sanggup tadi untuk memikul beban itu. Makanya kita minta bantuan Tuhan. Tetapi sekarang kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, tapi kita mau campur tangan lagi. Seharusnya ketika kita serahkan kepada Tuhan, kita harus berkata, biarlah Tuhan yang mengatur setiap hidup kita. Yang berikutnya adalah kita harus menjaga hidup kita secara utuh. Ya, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi kita harus berkata, dari semuanya itu Yesus lebih besar. Ya, karena kita akan menjadi pemenang apabila kita mampu menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan. Percayalah,
apa yang kita harus lakukan adalah menyerahkan perbuatan kita, mulut kita. Karena Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mari kita memperkatakan hal-hal yang benar, memperkatakan hal-hal yang baik. Ya, dengan catatan adalah setiap aspek kehidupan kita seperti yang saya bilang tadi, hidup kita ini sama seperti kita sedang berada di dalam lautan luas. Ya, kita sedang mengayuh menuju suatu perjalanan. Ya, di dalam lautan itu pasti kadang-kadang ada, tidak selamanya lautan itu tidak bergelombang. Ya, kalau tidak bergelombang itu bukan laut ya Bapak Ibu. Tapi kadang-kala mungkin ada angin badai, ada angin sakal, bahkan angin keras di dalamnya. Tetapi ketika kita kuat tadi di dalam Tuhan, maka seberat badai apapun kehidupan kita yang kita jalani, kapal kita tidak akan oleng kapten. Kapal kita akan terus melangkah karena kita tahu tujuan kita. Kita tahu bahwa kita akan sampai kepada ujungnya. Kita tidak akan mengalami bahaya. Ya. Doa saya pada malam hari ini adalah mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, Dia yang menguatkan kita, dan Dia memampukan kita. Tugas kita hanya satu, percayakan hidup kita kepada Tuhan secara utuh, menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita percayakan. Sehingga kita berjalan di dalam badai kehidupan ini, kita tetap tenang, kita tetap aman. Karena ada janji Tuhan, tenang, ini aku. Tenang, ada Yesus beserta dengan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tidak menjadi gerasa gerusuh, tapi kita menjadi tenang di dalam setiap badai persoalan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.